Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Bersama Yesus pasti luar biasa bukan? Amin. Senang bisa berjumpa lagi dalam ibadah Roket Online pada saat pagi hari ini. Baik adik-adik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Mari sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online Roket pada saat pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan kami akan melakukannya. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih ingat kisah Musa, di mana ketika Tuhan berfirman kepadanya dan memberikan tugas, yaitu untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Masih ingat? Coba kita akan bersama-sama membaca di dalam Alkitab, di dalam Keluaran 6 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya?" Artinya tidak lancar bicara, yang mungkin gagap. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Adik-adik, ketika Musa ditugaskan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, apakah ia merasa mampu? Ayo coba, apa jawaban dari adik-adik? Jawaban Musa adalah ia merasa tidak mampu. Dia tidak bisa. Dia tidak sanggup. Apalagi Musa adalah seorang yang gagap. Kemudian firman Tuhan datang kepada Musa di dalam Keluaran 7 ayat 1 dan ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel pergi dari negerinya." Wow, luar biasa. Kita melihat bahwa Allah akan menjadikan Musa seperti Allah di hadapan Firaun. Jadi Musa dipakai Allah menjadi alatnya yang luar biasa untuk melakukan segala sesuatu yang difirmankan Tuhan dan apa yang seperti Allah lakukan. Ya, contohnya kita bisa melihat bahwa tongkat bisa menjadi ular, bisa membuat air jadi darah. Musa memanggil katak dari sungai, dari selokan, dan dari kolam, dan masuk ke istana Firaun, masuk ke rumah-rumah bangsa Mesir, dan di mana-mana itu ada katak. Dan kita melihat bahwa semua tula-tula yang dahsyat itu dilakukan sesuai perintah Allah. Dan ada satu cerita lagi di mana ketika Musa menghadapi Laut Merah dengan tongkatnya, Musa pada akhirnya bisa membelah Laut Merah itu dengan mentaati perintah Tuhan. Luar biasa kalau seseorang dipakai Tuhan. Dan saya yakin kita semua yang taat kepada Tuhan, kita semua bisa dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Ya, saya akan memberikan sebuah perumpamaan ya. Coba adik-adik perhatikan. Adik-adik, ini adalah apa? Sarung tangan. Ya. Ini sarung tangan. Coba kita minta sarung tangan itu untuk memegang sesuatu, ya. Misalnya di sini ada pen. Sarung tangan. Coba. Ya, ini ada pen. Pegang pen itu. Pertanyaan saya kepada adik-adik, apakah sarung tangan ini bisa memegang
pen. Nggak bisa. Ya, bagaimana supaya sarung tangan ini bisa memegang pen? Ya, maka Om Sugi harus masukkan tangan ini ke dalam sarung tangan, kemudian pegang pen itu. Bisa nggak? Bisa. Sekarang sudah bisa pegang pen. Ya, bagaimana caranya sarung tangan ini bisa berfungsi ketika kita memasukkan tangan kita ke dalam sarung tangan. Ya, baik. Ini adalah sebuah ilustrasi dan adik-adik tahu bahwa seperti seorang dokter, ketika dokter itu mengadakan operasi atau operasi seseorang, dokter tersebut pasti memakai sarung tangan juga. Yang terlihat tangan dokter atau sarung tangannya. Yang terlihat adalah sarung tangan. Tetapi yang bekerja di balik sarung tangan itu adalah tangan dokter itu sendiri. Begitu juga dengan kita. Kita ini ibarat sarung tangannya Tuhan. Tuhanlah yang sesungguhnya berkarya melalui kita. Adik-adik, kita bisa belajar dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca bersama-sama tadi. Musa bukanlah orang yang pandai dan cakap bicara, fasih lidah. Tidak. Namun, Tuhan memberikan kepercayaan kepada Musa untuk menghadap Firaun dan memimpin bangsa Israel keluar dari penindasan Mesir. Musa harus negosiasi dengan Raja Mesir itu supaya bisa membebaskan Israel. Tentu saja tugas ini bukan tugas yang mudah. Apalagi Musa sendiri adalah buronan pemerintah Mesir. Kita tahu ia melarikan diri karena membunuh prajurit Mesir. Namun Musa harus kembali dan mengemban tugas yang tidak ringan. Karena itu ia tidak sanggup. Namun Allah melengkapi Musa dengan Harun. Harunlah yang akan menjadi juru bicaranya. Dua orang bersaudara ini dijadikan mitra, dijadikan rekan sekerja oleh Tuhan untuk menunaikan misi Allah atas Israel. Allah yang memanggil mereka, maka Allah juga bekerja di dalam dan melalui mereka. Adik-adik, kita mungkin sering merasa tidak berdaya seperti Musa, karena kita menyadari keterbatasan dan kekurangan kita. Rasanya tidak mampu, rasanya sulit, rasanya mana mungkin. Adik-adik, ingatlah bahwa Tuhan dapat memakai kita dalam segala keterbatasan yang kita miliki. Dalam kondisi apapun, Tuhan sanggup untuk memakai kita. Jadi jangan biarkan kekurangan menutupi kasih karunia yang kita miliki. Selalu berserah dan andalkan Tuhan di dalam setiap apa saja yang kita lakukan. Tuhan pasti akan memakai kita sebagai alatnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, pekerjaan-pekerjaan yang besar, dan sekali lagi semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik, siap untuk dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya yang luar biasa? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami adalah manusia yang biasa, tetapi ketika Engkau memakai kami, maka kami akan melakukan perkara-perkara dan pekerjaan-pekerjaan yang besar seperti apa yang sudah Engkau tugaskan kepada Musa. Dia tidak sanggup, tetapi Engkau yang memberikan kekuatan dan juga memberikan kesanggupan kepada Musa. Terima kasih, kami percaya juga Tuhan, Engkau bisa memakai kami sebagai alat-Mu yang luar biasa hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi. See you and God bless you all. Haleluya.